Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang. Bagaimana kabar rekan-rekan hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Terima kasih atas semangat yang luar biasa hari ini. Mohon maaf hari ini saya mengganggu aktivitas rekan-rekan semua. Karena hari ini saya akan melaksanakan diseminasi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif dari modul 1.4 program kegiatan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Nah, di sini saya memiliki tugas untuk menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan semua. Saya yakin semuanya juga sudah melaksanakan dan menerapkan budaya positif. Akan tetapi mohon maaf di sini saya tidak bermaksud menggurui ataupun merasa saya paling bisa, paling pintar dalam segala hal ya. Di sini saya ingin berbagi, sharing dan berdiskusi bersama rekan-rekan semua. Kira-kira bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, untuk pengantarnya, kenapa di sini saya melakukan aksi nyata berkaitan dengan budaya positif? Karena di sini menurut konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang melibatkan pengakuan dan pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah, ya, dimana kita sebagai pendidik itu harus berpusat pada murid, ya, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi tujuan yang utamanya adalah kita mengembangkan potensi setiap murid, ya, menciptakan budaya yang nyaman, kemudian lingkungan yang aman, yang tentram, tentunya yang berpihak kepada murid. Nah, dari sanalah kita bisa mewujudkan visi sekolah kita sesuai dengan harapan dari tujuan pendidikan tersebut. Nah, adapun konsep inti budaya positif yang akan saya sebarkan kepada rekan-rekan semua, yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Coba saya ingin bertanya ke rekan-rekan, dari ke-8 poin ini manakah yang sudah rekan-rekan atau Bapak Ibu lakukan di sekolah kita ini? Disiplin positif, Bu. Nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan. Keyakinan kelas. Posisi kontrol guru, kemudian disiplin positif. Ya, berarti saya yakin semuanya sudah melaksanakan, akan tetapi kita belum menyadari bahwa poin-poin ini termasuk ke dalam budaya positif. Betul tidak? Betul. Maka dari itu kita berbagi hari ini, kita sharing, ya. Yang pertama di sini mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, rekan-rekan, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya, yang disesuaikan juga dengan profil pelajar Pancasila yang sudah melekat dengan kegiatan yang sering kita lakukan. Nah, berdiferensiasi itu maksudnya apa, rekan-rekan? Disesuaikan dengan kebutuhan Iya, murid. betul, disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, adapun mewujudkan profil pelajar Pancasila ini sudah melekat sekali dalam diri kita, ya, dalam sekolah kita, di mana profil pelajar Pancasila itu elemennya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif dan bernalar kritis. itu yang sering siswa-siswa kita nyanyikan ketika pembelajaran P5, ya. Iya. Kita lanjut. Nah,
belajar. Belajar di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin di sini bukan berarti kita menakuti suatu aturan ya, tetapi tujuan disiplin ini adalah menyadarkan peserta didik agar melakukan sesuatu itu tanpa harus diberikan imbalan, tanpa diberikan penghargaan, adanya hukuman ataupun adanya ancaman. Ya. Mungkin kebanyakan dari kita, bahkan saya sendiri dulu menganggap bahwa disiplin di sini berarti kita itu mematuhi segala peraturan dengan resiko ketika kita tidak mematuhi aturan tersebut kita akan mendapatkan hukuman. Itu adalah disiplin. Tetapi berdasarkan program guru penggerak di sini ternyata disiplin itu adalah kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Ya. Kesadaran tentang apa? Di sini mengacunya kepada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, yang nantinya itu harus berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan dari unsur ekstrinsik. Tujuannya ya tentu saja untuk perubahan perilaku siswa yang lebih baik lagi. Nah, adapun nilai-nilai kebajikannya itu seperti apa saja? Di sini nilai kebajikan itu berarti nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya memberikan 3 contoh nilai kebajikan yang diambil dari institusi atau organisasi. Nah, yang pertama adalah nilai kebajikan berdasarkan profil belajar Pancasila yang sudah melekat dengan kita. Yang kedua ini berdasarkan DPO atau Primary Years Program ya. Nah, untuk nilai-nilainya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, kepedulian, komitmen. Ya, betul sekali. Dan yang ketiga ini ya sebenarnya masih banyak ya, saya hanya mengambil 3 contoh saja. Yang ketiga adalah keterampilan hidup, di mana nilainya itu dapat dipercaya, hati ya, maaf hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita inginkan atau tindakan yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, betul, kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid dia itu melenceng perbuatannya, taruhlah dia itu nakal, dia itu tidak disiplin, bukan berarti dia itu nakal ya, bukan berarti dia itu melakukan kesalahan. Mungkin saja dia itu belum meyakini nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bacakan ya. Nah, dan bisa saja mereka itu membutuhkan kebutuhan dasar yang membutuhkan kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 ya. Nah, yang pertama bertahan hidup atau survival. Apa saja sih kebutuhan dasar hidup itu? Makanan, pakaian, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Betul, uang itu untuk bertahan hidup ya. Betul. Iya betul. Ada makanan, pakaian juga kalau tidak ada uang juga ya. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima itu ada rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, berbagi, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Diakui. Yang ketiga ada kebebasan. Ya, freedom, betul. Mandiri, ya. Kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang keempat ada penguasaan, di mana
memimpin, berprestasi, diakui dan Diterima. Dan yang terakhir adalah semangat. Nah, Bermain, humor, ya, antusiasme, tertawa. Ya, betul. Nah, kira-kira rekan-rekan di sini kebutuhan mana yang paling Bapak Ibu butuhkan? Bertahan hidup, survival. Survival. Bertahan hidup, betul. Dua boleh? Uang. Dua boleh? Bertahan hidup yang paling utama ya di sini ya. Ya, utama survival. Sisa yang bisa dibeli. Ya, Jangan bisa. uang. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan peserta didik kita nih di sekolah kita di SMP 1 Panawangan, kira-kira 5 kebutuhan dasar manusia yang manakah yang harus dimiliki oleh siswa? Kasih sayang. Kasih sayang. Ya betul. Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik itu mungkin harus lebih memberikan kasih sayang dan pengakuan terhadap peserta didik kita ya, tanpa membeda-bedakan. Peserta didik itu kita kan beragam ya. Kita berdiferensiasi tapi bukan berarti kita membeda-bedakan sini begini sini begitu ya. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ya. Nah, nilai kebajikan yang 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi itu akan mempengaruhi motivasi manusia dalam berperilaku. Di mana untuk motivasi ini ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar. Ya, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan Imbalan. penghargaan dari orang Lain. Sedangkan motivasi intrinsiknya di sini tentu saja untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri ya nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya bagaimana peserta didik ketika melakukan suatu perbuatan, nah di sini bisa saja motivasinya apakah itu dari ekstrinsiknya atau dari intrinsiknya ya. Kurang disiplin, apakah misalnya dia itu hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau misalnya yang motivasi intrinsik, mungkin karena dia meyakini kenapa dia tidak disiplin, karena ada satu nilai yang dia percaya. Ya, ada satu nilai yang dia percaya. Saya contohkan misalnya, saya berdiri di sini, ya. Bisa saja motivasi ekstrinsiknya itu ya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pengajar praktik saya gitu. Tetapi ketika saya melakukan kegiatan ini berdasarkan unsur intrinsik, karena saya meyakini bahwa nilai kebajikan yang harus saya sampaikan kepada teman-teman adalah berbagi pengetahuan, meskipun hanya sedikit. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, kita sering menghukum siswa ya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu begini-begini. Konsekuensi, nah kalau konsekuensi itu berarti apa yang dilakukan oleh murid itu tetap tidak nyaman. Nah, tetapi kita itu tidak secara sepihak memberikan suatu imbalan atau timbal balik kepada siswa. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu berdasarkan kesepakatan saya, berdasarkan kemauan saya sendiri. Ya. Siswa itu tidak dilibatkan, tapi dia itu dirugikan. Kalau konsekuensi itu siswa menyadari, ya, tetapi tetap siswa dirugikan. Nah, kalau restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi itu berdasarkan keyakinan, kesepakatan bersama. Ketika siswa melanggar suatu peraturan, kita tidak memberikan hukuman, tapi kita tanyakan kepada dia apa kesalahannya, apa yang harus dia perbaiki, sehingga dia menyadari ternyata apa yang saya lakukan adalah kesalahan. Saya tidak mengharapkan rekan-rekan guru di sini memberikan hukuman terhadap peserta didik ya. Dan saya yakin semuanya tidak seperti itu, hanya salah penggunaan kata saja. Menghukum ya, sebenarnya menghukum itu kan menggunakan
misalnya A, Benny itu termasuknya teman. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Awas jangan kecelentot ya. Di sini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer.
ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapannya di sini, ketika menstabilkan identitas, kita sebagai pendidik bisa saja membuat kalimat-kalimat yang sifatnya memberikan keleluasaan kepada siswa sehingga dia itu bukan menjadi orang yang paling bersalah. Misalnya di sini nih, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Kalau ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian yang selanjutnya ada validasi kesalahan. Ya, di sini kita menanyakan kepada siswa apa alasan dia melakukan atau membuat kesalahan itu. Misalnya bertanya alasan kamu itu apa. Kemudian adakah cara yang efektif untuk melakukan hal tersebut? Misalkan kebetulannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah menanyakan kesepakatan. Di sini kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita bertanya nilai yang sudah kita sepakati itu apa. Kemudian kamu ketika harapannya atau ekspektasinya itu menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah menanyakan keyakinan. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan di siang ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan Bu Lina. Saya ingin bertanya terkait dengan Bulina bercerita. Saya ingin bertanya terkait pengimplementasian segitiga restitusi itu di sekolah seperti apa yang bagus dan baik yang bisa dilaksanakan tetapi tidak menyulitkan juga. Oh iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Di sini Bu Lina bertanya bagaimanakah penerapan segitiga restitusi. Ya. Kebetulan saya sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas saya. Mungkin saya izin berbagi mempertontonkan video ya. Jadi kita sesuaikan